5, 4, 3, 2, 1, go! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Ibu Ola. Kali ini Ibu akan membahas materi mengenai pengertian kompensasi, kemudian hubungan kompensasi dengan motivasi, apa saja jenis kompensasi, kemudian apa metode pemberian kompensasi. Tapi sebelum perkuliahan dimulai, seperti biasa, marilah sama-sama kita tundukkan hati dan kepala sejenak, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar perkuliahan kita diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah dengan membaca Al-Quran. Al-Fatihah. Oke, baiklah, kita mulai perkuliahan hari ini ya. Perkuliahan hari ini kita awali dengan pengertian kompensasi. Apa itu kompensasi atau compensation? Pengertiannya adalah seluruh imbalan yang diterima oleh seorang pekerja atau karyawan atas jasa atau hasil dari pekerjaannya dalam sebuah perusahaan. Jadi seorang karyawan yang sudah bekerja itu layak diberikan kompensasi dalam bekerja. Kemudian selanjutnya apa saja tujuan-tujuan kompensasi dari suatu perusahaan? Yang pasti akan bisa penggunaan sumber daya manusianya secara lebih efisien dan lebih efektif. Kemudian yang kedua, mendorong stabilitas perusahaan dan pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang ketiga, sebagai bagian dari manajemen sumber daya manusia. Pemberian kompensasi ini berfungsi untuk memperoleh karyawan yang memenuhi persyaratan. Kemudian apa saja dampak positif dan manfaat kompensasi? Dampak positif dan manfaat kompensasi adalah yang pertama, dapat memacu karyawan untuk berprestasi dan bekerja lebih giat lagi. Kemudian yang kedua, perusahaan mendapat karyawan yang berkualitas baik. Dan yang ketiga, memudahkan proses administrasi dan aspek hukum dalam sebuah perusahaan. Kemudian yang keempat, kompensasi dapat menjadi daya pikat bagi para pencari kerja yang berkualitas. Dengan penerapan kompensasi yang lumayan gede, maka akan menarik minat para pencari kerja untuk bekerja di sana. Kemudian yang kelima, perusahaan memiliki kelebihan tersendiri dibanding perusahaan lain atau kompetitor. Kemudian kita lihat lagi apa hubungan kompensasi dengan motivasi. Hubungan kompensasi dengan motivasi adalah jika kompensasi yang diterapkan baik dan layak, bahkan di atas dari standar, maka akan memunculkan motivasi bagi pekerja atau karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut. Jadi, hubungan kompensasi dan motivasi berbanding lurus ya. Oke, selanjutnya adalah jenis kompensasi. Jenis-jenis kompensasi apa saja? Ada 3 jenis kompensasi. Yang pertama, kompensasi finansial langsung. Dan yang kedua, kompensasi finansial tidak langsung. Dan yang ketiga, kompensasi non-finansial. Apa saja sih kompensasi finansial langsung? Check this out. Kompensasi finansial langsung, contohnya seperti gaji, berbagai macam tunjangan, THR, terus insentif, bonus, komisi, pembagian laba perusahaan, opsi saham, dan pembayaran prestasi. Jadi kompensasi finansial langsung ini bersifat berwujud uang dan langsung diberikan kepada karyawan. Kemudian coba kita lihat jenis kompensasi yang kedua, yaitu kompensasi finansial tidak langsung. Artinya adalah kompensasi yang berwujud uang yang dikeluarkan oleh perusahaan tapi tidak diberikan langsung kepada karyawan, akan tetapi melalui pihak ketiga. Contohnya apa saja? Seperti program perlindungan sosial dan kesehatan, seperti premi asuransi jiwa, seperti asuransi kesehatan, asuransi ketenagakerjaan, dan sedangkan karyawan hanya memperoleh manfaat dari program tersebut berupa biaya perawatan atau pengobatan maupun tabungan hari tua. Jadi kompensasi finansial tidak langsung ini berwujud uang namun tidak diberikan langsung kepada si karyawan, akan tetapi menggunakan pihak ketiga. Jenis kompensasi yang ketiga, kompensasi non-finansial. Dari narasinya sudah jelas, non-finansial, berarti tidak berwujud uang, namun bernilai positif atau berharga bagi karyawan.
Contohnya seperti karyawan diberikan pelatihan kecakapan karyawan, kemudian lingkungan kerja yang nyaman dan kondusif akan mempengaruhi kebetahan, akan mengurangi retensi karyawan. Kemudian supervisi yang kompeten dan profesional, kemudian tim kerja yang suportif, jenjang karir yang pasti, penghargaan terhadap prestasi, cuti yang lebih banyak atau jam kerja yang lebih fleksibel. Itu merupakan kompensasi juga, namun bersifat non-finansial. Karena kompensasi tersebut itu tidak berwujud uang, akan tetapi bisa dirasakan manfaatnya oleh si karyawan. Oke, mari kita lihat selanjutnya adalah metode pemberian kompensasi. Apa saja sih metode pemberian kompensasi ini? Yuk kita lihat satu persatu. Yang pertama dinamakan metode tunggal. Metode tunggal ini adalah satu metode yang menetapkan gaji pokok hanya berdasarkan atas ijazah terakhir dari pendidikan formal yang dimiliki karyawan. Jadi berdasarkan itulah gaji pokoknya diberikan. Misalkan pendidikannya tamatan SMA, berarti gaji yang berlaku saat ini untuk tamatan SMA berdasarkan pendidikannya sekian. Kemudian atau karyawan yang memiliki pendidikan terakhir sarjana, saat ini pengupahan atas karyawan yang berpendidikan sarjana berapa? Nah, itu yang akan diberikan. Cuman hanya dasar atas pendidikan terakhir karyawan saja, tidak ada pengaruh daripada yang lain-lainnya, dan hanya tunggal pendidikan terakhir dari karyawan. Itu menjadi standar penggajiannya. Kemudian yang kedua, ada yang dinamakan dengan metode jamak. Metode jamak adalah suatu metode yang menerapkan gaji pokok berdasarkan atas beberapa pertimbangan seperti ijazah, sifat pekerjaan, pendidikan informal, bahkan hubungan keluarga ikut menentukan gaji pokok seseorang. Nah, dalam metode jamak ini tidak hanya perusahaan tidak hanya melihat daripada pendidikan terakhir daripada seorang karyawan, akan tetapi seperti sifat pekerjaannya juga mempengaruhi standar gajinya, kompensasi yang diterima. Kemudian pendidikan informal juga mempengaruhi. Kalau seandainya seorang karyawan itu memiliki sertifikat keahlian khusus di luar dari pendidikan formalnya, nah itu juga akan mempengaruhi daripada kompensasi. Nah, ini yang dinamakan dengan metode jamak dalam menentukan gaji atau kompensasi kepada karyawan. Oke, Ibu rasa cukup untuk untuk materi daripada kompensasi pada hari ini. Bagi anak-anak yang lain, mahasiswa Ibu yang lain, kalau seandainya ada pertanyaan yang masih membingungkan, silahkan di komen di kolom komentar ya. Oke, terima kasih sudah menonton.